Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rara, udah dengan NIM 2206075. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu riset penelitian menggunakan Scopus. Pertama-tama kita itu membuka Microsoft Word. Setelah itu kita sudah menyiapkan beberapa keyword. Di sini saya membuatnya dari boolean 2 sampai boolean 20. Financial Literacy and Elementary School. Setelah itu kita copy saja. Yang muncul yaitu 28. Lalu kita kembali lagi ke tabel identifikasi dan kita tuliskan hasilnya 28. Selanjutnya ke boolean keempat. Kita copy aja, lalu kita masukkan lagi ke Scopus, copy paste. Setelah itu langsung di search saja dan dilihat berapa hasil dokumennya. Di sini boolean keempat itu 399 dokumen. Lalu kita kembali lagi ke tabel identifikasi dan ditulis 399 dokumen. Selanjutnya ke boolean ke-6. Kita copy dulu keywordnya, lalu edit, advance, lalu kita copy paste lagi keyword tersebut dan di search lagi. Di situ muncul lagi 468 dokumen. Lalu kita kembali lagi kepada tabel identifikasi dan diisi 468 dokumen. Selanjutnya ke boolean ke-8. Selanjutnya ke boolean ke-10, financial literacy or financial. Lalu kita edit lagi dan dilakukannya berulang sampai ke boolean terakhir, yaitu ke boolean 20 ya. Kita search lagi. Setelah itu muncul angkanya, lalu kita kembali lagi ke tabel identifikasi dan kita lakukan secara berulang sampai ke 20, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir
akhir itu hasilnya di 671 dokumen. Nah, tabel identifikasi sudah selesai. Selanjutnya saya memilih yang bawaan kedua, yaitu Financial Literacy and Elementary School. Lalu saya bold dan saya membuat tabel inklusi systematic literature review. Saya kembali lagi ke Scopus dan search ulang tentang bawaan yang akan saya fokuskan. Kita copy paste saja, lalu di search. Nah, setelah itu kita lihat dari year atau tahun. Saya mengambil dari 2015 sampai 2025. Nah, lalu muncul berapa dokumen nih? Individual. Lalu saya filter dari 2025, 24, 2023, 2022 sampai ke 2015, dan lalu saya limit to. Nah, muncul ada 25 dokumen yang ditemukan. Nah, lalu setelah itu saya masukkan lagi ke tabel inklusi sistematik. Biar mudah ya, saya bagi saja ke dua layar, Microsoft Word dan Scopus tadi, biar nggak bolak-balik tabnya ya. Nah, lalu saya salin saja. Ya, di tahun 2015 itu ada 2015 itu ada 4 dokumen, lalu langsung dimasukkan saja ke tabel inklusi. Nah, bentar ya. (2015) 0, 2016 0, 2017 0, 2018 itu 0 juga, dan 2019 ada 4, lalu 2020-nya itu ada 5, lalu 2021 ada 1, 2022 ada 4, 2023 itu ada 1, 2024 itu ada 2, lalu 2025 itu ada 4 dokumen. Nah, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Scopus dan saya ulangi untuk mencari exclude-nya. Biar cepat clear aja, kita pilih dulu tahunnya seperti yang tadi, 2015 sampai 2025. Lalu kita search lagi. Setelah itu kita show all, kita pencet lagi, kita pilih dari 2025 sampai 2015. Lalu sekarang mencetnya itu exclude ya. Nah, muncul 3 dokumen. Setelah itu ada 3 tahun.
tabel inklusi di tahun 2011. Saya bagi lagi layarnya. Nah, 2012 itu ada, tidak ada, jadi langsung ke 2013. Nah, di 2013 itu ada 1 juga, dan 2014 ada 1, jadi totalnya itu ada 3. Nah, selanjutnya kita betulkan paragrafnya dan kita isi saja sesuai filter by keyword ya. Kita isi terus sampai ke pada bagian pada ke akhir ya, dan diisi juga angkanya berapa, seperti ini. Saya cepatkan ya videonya soalnya agak panjang. Terus sampai yang terakhir ya, terus kita isi terus satu-satu sampai selesai ya, sampai bawah keyword itu. Nah, setelah itu kita isi terus sampai beres ya teman-teman. Nah, setelah kita isi, selanjutnya kita hitung semua keyword itu ada berapa. Ada 157 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasa. Kita close dulu, kita lanjut ke bahasa ya. Nah, bahasanya itu ada bahasa Inggris saja, yaitu 28. Kita aja 28. Lalu kita rapikan. Kita rapikan kembali. Tuliskan ada berapa, ada 28 dokumen. Nah, selanjutnya kita cari di search title. Nah, di sini kita lihat ini ditulis semua ya, ke dalam tabel dimasukkan kembali seperti tadi keyword. Selanjutnya ini kita masukkan. Lalu setelah dimasukkan semuanya, kita masukkan hasilnya ada berapa. Nah, kita hitung ya, akhirnya itu 28 dokumen ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang open access-nya. Open access-nya itu ada 10. Ada dari gold, hybrid gold, dan green. Kita lihat ya. Kita masukkan aja langsung. Kita rapikan dulu. Selanjutnya gold ada 8. Selanjutnya hybrid gold ada 1, dan yang terakhir itu ada green. Green ada 1. Nah, selanjutnya kita tulis dokumen itu ada 819/10 ya. Nah, sedangkan database yang digunakannya itu adalah Scopus ya teman-teman. Nah, sudah.
Selanjutnya di sini saya akan mengecek peringkat jurnal ya. Saya akan mengambil jurnal yang ada di search title, yaitu Journal on Mathematica Education. Selanjutnya kita alihkan ke SR, lalu di search aja. Nah, kita tunggu. Nah, ini muncul nih yang paling atas ya, Journal for Research in Mathematical Education. Kita buka. Nah, bentar, salah. Nah, kita lihat di sini jurnalnya itu sudah Q1 ya. Nah, sudah kita cek. Selanjutnya saya akan memakai dari bolehan yang tadi dan mengambil di salah satu jurnalnya, yaitu di Student Financial Literacy in Math Classroom. Nah, langsung download aja PDF-nya biar kita bisa lihat kutipannya. Nah, lalu kita cari kutipannya. Ada banyak ya kutipannya di dalam jurnal ini. Lalu saya pilih saja satu. Yang mana ya? Ntar saya sambil baca dulu. Nah, saya ambil dari Mandel Similarly the Financial, yang ini sampai tahun kutipannya. Saya copy saja langsung. Saya kembali kepada Microsoft Word yang tadi. Saya paste aja dan dirapihin ya, biar enak dilihat. Kita ganti fontnya Times New Roman dan ukurannya juga. Nah, setelah itu tuh kan, nah ini bisa dirapikan dulu ya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustakanya. Kita download dari file ini saja, kita save, kita ambil di unduhan, lalu kita buka saja PDF berikut itu. Nah, sudah kebuka, lalu kita buka Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop kita buka, kita masukkan jurnal yang tadi. Nah, setelah itu kita cari aja jurnal yang tadi yang paling atas ya. Kita open, lalu sudah ke save di Mendeley. Lalu kita kembali kita ingat dulu autornya siapa, lalu kita kembali ke Word ya. Kita buat dulu. Nah, kita buat daftar pustakanya di sini ya. Nah, daftar pustaka. Nah, setelah itu lalu kita buka reference untuk masukkan Mendeley yang tadi. Kita insert, lalu kita harus kecilkan dulu ukurannya, lalu kita buka lagi. Kevin. Lalu kita insert saja dan cari tidak muncul. Kita lihat nama penulis keduanya deh.
langsung kita ke tabel yang terakhir, atau yaitu tab lalu kita membuat aja tabel prismanya. Diidentifikasi, saya melakukan pencarian dokumen di berbagai database. Nah, terdapat 671 dokumen hasil pencarian awal, dan ini mencakup seluruh artikel laporannya. Nah, lalu selain itu, sebelum proses penyaringan, saya melakukan penghapusan dokumen yang tidak memenuhi syarat secara otomatis maupun manual. Pada tahap ini, tidak ada dokumen yang dihapus sebelum screening karena duplikasi atau cara lain, sehingga seluruh 671 dokumen lanjut ke tahap screening. Lalu di record remove before screening itu 0 ya, belum ditemukan. Nah, selanjutnya ke screening atau penyaringan. Nah, di record screening itu saya membaca judul abstrak dari dokumen untuk menilai apakah dokumen tersebut relevan dengan topik kajiannya. Itu 64 ya yang dipilih. Nah, sedangkan 36 dokumen lainnya dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria screening. Contohnya dokumen tidak sesuai dengan topik atau tidak lengkap informasinya. Selanjutnya ke penilaian kelayakan. Itu di report sought for retrieval. Ini kita isi aja angkanya. 64. Selanjutnya di report with itu 0 juga. Lalu di report assessment for eligibility itu 64, dan di report exclude atau yang dibuang itu ada 36 ya laporan karena tidak memenuhi yang tadi ya. Nah, selanjutnya di include atau study include in review, yaitu kelayakannya saya memasukkan 28 dokumen yang telah memenuhi seluruh kriteria gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila penjelasannya masih kurang atau salah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.